Kali ini kita akan belajar materi tentang jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Jika diperhatikan, cara mencari penyelesaian persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus, jenis akar-akar tersebut akan bergantung pada nilai b kuadrat min 4ac. Ya. Nilai dari b kuadrat min 4ac ini disebut diskriminan, yaitu dengan notasi d besar. Jadi D sama dengan B kuadrat min 4AC. Di sini ada beberapa jenis akar persamaan kuadrat berdasarkan nilai diskriminannya. Yang pertama, jika diskriminannya lebih besar dari 0, maka persamaan kuadrat mempunyai dua akar real yang berbeda. Yang kedua, jika diskriminannya sama dengan 0, maka persamaan kuadrat mempunyai dua akar real yang sama, atau sering disebut mempunyai akar kembar. Yang ketiga, jika nilai diskriminannya kurang dari 0, maka persamaan kuadrat mempunyai akar yang tidak real atau imajiner, atau sering disebut juga mempunyai dua akar bilangan kompleks yang berbeda. Oke, langsung saja ke contoh soal. Di sini ada 3 soal. Selidikilah jenis-jenis akar persamaan kuadrat berikut tanpa mencari akar-akarnya terlebih dahulu. Nah, yang pertama, x kuadrat plus 10x ditambah 25 sama dengan 0. Nah, sebelum menentukan nilai diskriminan, kita harus mengidentifikasi nilai a, b, dan c. Nah, di sini nilai a sama dengan 1, b sama dengan 10, dan c sama dengan 25. Nah, dengan menggunakan rumus diskriminan, D sama dengan B kuadrat min 4AC. Jadi, karena B kuadrat berarti 10 kuadrat dikurangi 4 dikali 1 dikali 25. 10 kuadrat itu 100, min 4 kali 1, min 4 kali 25 jadi min 100. Jadi nilai diskriminannya adalah 100 dikurangi 100 sama dengan 0. Nah, di sini nilai diskriminannya sama dengan 0. Jadi, karena nilai diskriminannya sama dengan 0, maka persamaan kuadrat x kuadrat plus 10x ditambah 25 sama dengan 0 mempunyai dua akar yang sama atau akar kembar. Yang kedua, x kuadrat plus x plus 3 sama dengan 0. Sini nilai a sama dengan 1, b sama dengan 1, dan c sama dengan 3. Nilai diskriminannya adalah 1 kuadrat dikurangi 4 dikali 1 dikali 3. 1 kuadrat itu 1 dikurangi 4 kali 1 4, 4 kali 3 12. 1 dikurangi 12 sama dengan min 11. Jadi nilai diskriminannya min 11. Min 11 itu berarti kurang dari 0 nilainya. Nah, jadi persamaan kuadrat x kuadrat plus x plus 3 sama dengan 0 ini mempunyai akar tidak real atau akar imajiner. Oke, yang ketiga, x kuadrat min 2x min 35 sama dengan 0. Oke, di sini nilai a sama dengan 1, b sama dengan min 2, dan c sama dengan min 35. Nilai diskriminannya adalah min 2 pangkat 2 dikurangi 4 dikali 1 dikali min 35. Min 2 pangkat 2 itu 4, min 4 kali 1 min 4, min 4 kali min 35 plus 140. Jadi 140 tambah 4 hasilnya 144. Jadi nilai diskriminannya adalah 144, lebih besar dari 0 tentunya. Jadi persamaan kuadrat x kuadrat min 2x min 35 sama dengan 0 mempunyai dua akar real yang berbeda. Nah, ini ketiga contoh dalam menentukan jenis-jenis akar persamaan kuadrat berdasarkan nilai diskriminannya. Oke, untuk soal bonus yang di sini ada satu soal lagi. Kali ini soalnya berbeda. Perhatikan ya. Tentukan nilai K agar persamaan kuadrat x kuadrat plus 8x plus 2k min 4 sama dengan 0
mempunyai akar kembar. Baik, langkah pertama, identifikasi dulu nilai A, B, dan C-nya. Di sini nilai A sama dengan 1, B sama dengan 8, dan C sama dengan 2K-4. Nah, karena di soal itu ada petunjuk mempunyai akar kembar. Syarat akar kembar adalah diskriminannya harus sama dengan 0. Nah, jadi D sama dengan B kuadrat min 4AC. Karena D-nya tadi 0, jadi D diganti 0 sama dengan B kuadrat, jadi 8 kuadrat dikurangi 4 dikali 1 dikali 2K-4. Jadi 0 sama dengan 64 dikurangi ini min 4 kali 2K jadi min 8K, min 4 kali min 4 jadi plus 16. Di sini min 8K-nya kemudian pindah ruas ke kiri. 64 ditambah 16 sama dengan 80. Jadi nilai K-nya sama dengan 80 dibagi 8, yaitu hasilnya sama dengan 10. Oke, materinya cukup sampai di sini dulu. Nantikan video-video atau materi-materi selanjutnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Semoga setelah menonton video ini kalian bisa memahami cara menentukan jenis-jenis akar persamaan kuadrat dengan menentukan nilai diskriminannya. Nah, tentunya kalian masih ingat bahwa bentuk umum dari persamaan kuadrat tersebut adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Ini masih ingat ya? Nah, bentuk seperti ini penyelesaiannya kemarin kita misalkan dengan X1 dan X2. Di mana X1 dan X2 inilah yang kita namakan sebagai akar-akar persamaan kuadrat. Atau X1 dan X2 ini kita sebut sebagai penyelesaian dari persamaan kuadrat yang kita miliki. Nah, apabila X1 ditambah dengan X2, bisa kita cari secara langsung tanpa harus menggunakan rumus ABC atau faktorisasi atau juga melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Jadi kalau seandainya ada soal menanyakan berapa nilai dari X1 ditambah X2, jadi kita tidak harus menentukan terlebih dahulu berapa sih X1 dan berapa sih X2. Jadi kita langsung saja menggunakan rumus min B per A ini. Nah, ini harus dihafal ya. Kalau X1 ditambah dengan X2 sama dengan min B per A. Inilah yang disebut sebagai rumus jumlah dari akar-akar persamaan kuadrat. Kemudian kalau seandainya soal menanyakan X1 dikali X2, sama seperti tadi, kita tidak harus menentukan terlebih dahulu berapa nilai dari X1 dan berapa nilai dari X2. Jadi langsung saja kita gunakan rumus C per A. Ini juga harus dihafal ya, yang dua ini. Dan X1 dikali X2 inilah yang disebut sebagai rumus kali akar-akar persamaan kuadrat. Nah, inilah dia. Jadi di pembahasan kita kali ini, rumus yang dua ini harus kalian hafal di dalam kepala ya. Jangan di luar kepala, nanti kalau ditanya di luar kepala Bu, jadi nggak tahu sama sekali jawabannya. Nah, ini adalah rumus utama dari pembahasan kita hari ini. Oke, paham ya Nanda? Kita lanjutkan. Seperti apa sih contoh soal yang berkaitan dengan materi kita ini? Nah, ini dia salah satu bentuk contoh soalnya. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar dari persamaan X kuadrat kurang 6X tambah 8 sama dengan 0, maka tentukanlah nilai dari X1 ditambah X2.
Kemudian X1 dikali X2. Lanjut X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Dan yang terakhir nih menanyakan 1 per X1 ditambah 1 per X2. Nah, masih banyak lagi ya sebenarnya contoh-contoh soal dari pembahasan kita ini, tapi yang biasa keluar adalah contoh yang seperti ini. Nah, pokoknya apapun yang ditanya, kalau seandainya pembahasannya mengenai nilai dari jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat, rumus yang dua tadi itulah intinya. Jadi dia mau nanyakan apapun, kita nanti langsung bisa menjawabnya. Oke, kita masuk ke pembahasan. Nah, tadi kan soal kita X kuadrat dikurang 6X ditambah 8 sama dengan 0 ya. Kita tentukan terlebih dahulu berapa nilai A, B dan C-nya. Nah, di sini kalau tidak ada angka di depan X kuadrat, kita udah tahu semua ya, dari awal kita udah tahu bahwa itu adalah A-nya sama dengan 1. Kemudian B-nya di sini negatif 6 dan C-nya adalah 8. Tadi soal yang pertama menanyakan berapa nilai dari X1 ditambah X2. Jadi langsung saja kita masukkan rumus yang sudah kita hafal tadi. Rumusnya adalah min B per A. Nah, tinggal kita ganti berapa nilai B dan A sesuai dengan soal yang kita punya. Tadi kan rumusnya min B per A. B kita negatif 6 dan A kita 1. Min ketemu min, plus 6 dibagi 1, 6. Udah selesai. Simple ya. Kalau kita hafal rumus, cepat kita menjawab soalnya. Lanjut. Yang nomor 2 tadi. Ini Ibu sengaja masih menuliskan A, B, dan C-nya. Nah, yang nomor 2 tadi menanyakan X1 dikali X2. Nah, karena kita juga sudah hafal rumusnya, yaitu C per A, langsung tulis rumusnya yang ini. Kemudian kita ganti C dan A-nya dengan angka yang kita punya tadi. C kita 8, A kita 1. 8 dibagi 1, 8 ya. Udah selesai. Simple ya. Lanjut, kita ke pertanyaan berikutnya, yaitu menanyakan tadi X1 kuadrat ditambah dengan X2 kuadrat. Nah, khusus untuk bentuk seperti ini, kita dikasih lagi rumus tambahan. Ini Nanda pahami ya rumusnya. Nah, ini asal rumusnya dari rumus yang awal tadi juga. Nah, jadi kalau nanti ketemu soal yang menanyakan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat, nah rumus yang kita gunakan adalah yang ini. X1 ditambah X2 dikuadratkan terlebih dahulu, kemudian nanti kita kurangkan dengan 2 kali X1 kali X2. Oke, tadi kan kita di awal sudah identifikasi ya A, B, C-nya, dan kita juga sudah hafal rumus. Kita masukkan rumusnya. Ini yang merah ini tadi kita udah hafal ya. Jadi X1 tambah X2 rumusnya tadi min B per A. Karena ini dikuadratkan maka kita kuadratkan. Nah, lanjut X1 kali X2 rumusnya tadi C per A, kita juga sudah hafal. Jadi tinggal masukkan rumus, kemudian kita ganti dengan angka. Kebetulan tadi di soal A dan B kita udah dapatkan jawabannya. Nah, jadi ya udah kita langsung masukkan saja angka yang kita peroleh tadi. Tapi bagaimana kalau seandainya angkanya belum dapat, Bu? Kalau belum dapat ya kita cari B-nya berapa, A-nya berapa, kemudian kita bagi. Kemudian lanjut C-nya berapa, A-nya berapa, kita bagi lagi. Terus kita masukin ke rumus ini. Oke ya. Lanjut, tadi min B per A kita udah peroleh jawabannya 6 di soal A, tinggal kita kuadratkan. Kemudian C per A juga kita udah peroleh nilainya 8 di soal yang B, tinggal kita substitusikan di sini atau tinggal kita gantikan di sini nilainya. 6 kuadrat 36, 2 kali 8 itu 16. 36 kurang 16, 20. Oke, jadi ini dihafal ya rumusnya. Berarti sudah 3 ya rumus yang kita pelajari di kesempatan ini. Ananda harus hafal dan pahami. Jadi kalau hafal saja tanpa memahami itu percuma. Lanjut, soal tadi yang terakhir
dia menanyakan 1 per X1 ditambah dengan 1 per X2. Nah, ini rumusnya, tipsnya, rumus cepatnya ini dia. Jadi ini udah cara mudah ya yang Ibu ajarkan. Jadi kalian tinggal pahami dan kemudian hafalkan rumus-rumusnya. Jadi kalau jumpa seperti ini bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, penyebutnya kita kalikan dan pembilangnya kita bikin bentuk seperti ini. Kalau dia 7 per X1 ditambah 7 per X2, berarti angka 1 ini yang di depan tanda kurung kita ganti dengan 7. Bu, bagaimana kalau seandainya angkanya beda, Bu? Misalnya 2 per X1 ditambah dengan 3 per X2. Ada nggak, Bu, soal seperti itu? Tidak ada ya sejauh ini. Pertanyaannya pasti selalu sama pembilang itu angkanya. Oke? Karena X1 dan X2 tadi di awal kita udah dapatkan, maksudnya X1 tambah X2 kita udah dapatkan, X1 kali X2 kita juga udah dapatkan, jadi tinggal kalikan dengan angka yang sudah kita peroleh atau dengan angka yang sudah kita dapat. Bagaimana kalau angkanya belum kita dapat? Ya kita cari terlebih dahulu menggunakan rumus min B per A dan C per A. Oke? 1 kali 6 dibagi dengan 8. 6 itu hasil dari min B per A, 8 itu hasil dari C per A, yaitu jawaban dari soal A dan B tadi. Jadi kita nggak usah cari ulang, tinggal masukkan saja angkanya. Jadi jawabannya adalah 6 per 8. Kita sederhanakan, sama-sama bagi 2, 3 per 4. Oke ya Nanda? Jadi sudah 4 rumus yang kita pelajari pada kesempatan ini. Jangan lupa, tak bosan-bosan Ibu mengingatkan, hafalkan dan pahami rumusnya.